Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada RBL kami dari kelompok 5 TPB 43B dengan judul Penerapan Gaya Lorenz pada Motor Listrik DC. Perkenalkan, nama saya Rumideyanti Tumorang, NIM 1204293 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kirana dengan NIM 1204295 dari Program Studi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, saya Alvin Sifabudana, NIM 120420049 Prodi Rekayasa Kehutanan. Saya Nazmi Lazardini, NIM 120330075 dari Teknologi Industri Pertanian. Apa sih motor listrik itu? Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Bagian utama motor listrik ada dua, yaitu satu stator, merupakan bagian dari motor listrik yang akan diam. Dua, rotor, merupakan bagian dari motor listrik yang akan berputar dan bergerak. Berdasarkan sumber tegangan motor listrik dibagi menjadi dua, yaitu satu, motor listrik arus bolak-balik AC, alternating current. Dua, motor listrik arus searah DC, direct current. Pada video kali ini, jenis motor listrik yang akan kita bahas yaitu motor listrik arus searah DC atau direct current. Motor listrik ini beroperasi dengan sumber tegangan arus arah. Pengertian gaya Lorenz. Gaya Lorenz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorenz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorenz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik yang disimbolkan dengan I dan induksi magnetik yang ada dan disimbolkan dengan B. Prinsip kerja gaya Lorenz adalah jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi jenis lingkaran atau loop, arus listrik yang ada di dalam medan magnet akan memberikan gaya. Salah satu sisi loop didekatkan dengan bagian sisi loop yang lainnya, sehingga akan mendapatkan gaya yang berlawanan dari arahnya. Gaya yang berlawanan inilah yang menghasilkan tenaga atau torsi yang akan menggerakkan kumparan. Persamaan rumus. Pada besar GGL induksi motor listrik dirumuskan besar GGL induksi sama dengan banyak lilitan dengan besar medan magnet. Kemudian luas alas dengan kecepatan sudut, maka sin kecepatan sudut arus. Pada rumus gaya Lorenz, gaya magnet sama dengan muatan medan magnet dikali arus listrik dikali panjang kawat dikali sin sudut antara B dan I. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada baterai besar, kedua kabel tembaga, yang ketiga ada magnet, yang keempat ada isolasi, yang kelima ada gunting, dan yang terakhir ada amplas. Selanjutnya ada langkah-langkah dan prosedur percobaan. Yang pertama ada siapkan alat dan bahan yang perlu digunakan. Yang kedua ada potong kabel tembaga sesuai dengan ukuran yang digunakan. Yang ketiga ada kupas setiap ujung kulit kabel tembaga dengan menggunakan gunting. Yang keempat ada bengkokkan salah satu ujung kabel sebagai penyangga. Yang kelima ada lilitkan tembaga menggunakan baterai agar membentuk kumparan. Yang keenam ada rekatkan kawat yang telah dibentuk di setiap kutub baterai dengan menggunakan isolasi. Yang ketujuh ada letakkan kumparan di atas penyangga. Yang kedelapan ada letakkan magnet di bawah kumparan. Dan yang terakhir, amati apa yang terjadi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama, magnet permanen. Kedua, performa mendekati linear. Ketiga, torsi awal yang dimiliki linear. Keempat, sistem kontrol yang relatif mudah dan sederhana. Pada kekurangan yang pertama, tinggi pemeliharaan. Dua, secara fisik lebih besar. 3, mahal untuk menghasilkan.
Sekian RBL dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.